Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung bersama mengenai kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini manusia semuanya mencari kebahagiaan dan kemuliaan. Dan berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Namun banyak orang yang tidak berhasil menemukan kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki. Mereka hanya terombang-ambing di tengah hiruk-pikuk dunia tanpa menemukan kejelasan di manakah kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki itu. Ada orang yang mencari kemuliaan dan kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan. Ada juga yang mencari kemuliaan dengan kekayaan dan harta benda yang dia miliki. Namun sesungguhnya itu semua bukanlah kemuliaan dan itu semua bukanlah sumber kebahagiaan yang hakiki. Setiap makhluk hidup semuanya mendapatkan fitrah dari Allah mengenai kebahagiaan dan kemuliaan. Kita tahu burung fitrahnya adalah terbang di alam bebas. Ketika burung ini dimasukkan ke dalam sangkar, meskipun sangkarnya terbuat dari emas, makanan bervitamin, bergizi, namun burung tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan burung adalah terbang di alam bebas. Dan burung di dalam sangkar, jika dibandingkan dengan burung yang terbang bebas, maka kemuliaannya akan lebih tinggi burung yang terbang di alam bebas. Walaupun di alam bebas itu terkadang tidak pasti makanan. Terkadang mendapatkan makanan, terkadang juga tidak mendapatkan makanan. Namun fitrahnya, burung adalah terbang di alam bebas, bukan di dalam sangkar. Begitupun ikan. Ikan fitrahnya di dalam air. Ketika ikan ini keluar daripada air, maka ikan ini akan sengsara, bahkan akan binasa. Sama dengan cacing di dalam tanah. Jika menggunakan logika manusia, di dalam tanah itu gelap, oksigennya lebih sedikit. Namun cacing bahagia di dalam tanah. Dan kesuksesannya, kejayaannya cacing dalam tanah. Ketika cacing keluar dari tanah, maka sengsara dan bahkan binasa. Begitupun manusia. Kita manusia, fitrahnya adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama, ketika seseorang itu beragama dengan baik, maka Allah akan berikan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki pada dirinya. Sebagaimana kita ketahui, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa, bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan, tapi bertakwa. Apa itu takwa? Imtithali awamirillah wa jitinabi nawahi. Itu kemuliaan yang hakiki. Dan orang yang menghidupkan agama, maka Allah akan masukkan ke dalam hatinya kebahagiaan yang hakiki juga. Kebahagiaan yang tidak lagi bergantung dengan keduniaan. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, hatinya akan tetap bahagia. Karena dia bersama dengan agama. Dia menghidupkan agama dalam kehidupannya. Maka Allah berikan kemuliaan dan kebahagiaan dalam hatinya. Di sini menjadi renungan bagi kita semua. Kira-kira kita milih mana? Memilih kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang semu? Kita memilih kemuliaan yang sesungguhnya atau sekedar memilih kemuliaan yang semu?
Hidup adalah pilihan. Dan kita diminta untuk memilihnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jalan kalian masih panjang. Mungkin. Kenapa saya katakan mungkin? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi saya yang umurnya lebih tua daripada kalian, lebih panjang umurnya daripada kalian. Bisa jadi, kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Jadi, mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik. Untuk taat kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Imtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai waktu kita habis begitu saja tanpa ada manfaatnya. Jangan sampai. Saya tidak melarang untuk rehat, untuk bersantai, untuk bermain, bersenang-senang, tidak dilarang. Dan Allah pun tidak melarang itu. Namun jangan sampai waktu kita habis hanya untuk itu saja. Jangan sampai. Mari kita gunakan waktu kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk benar-benar menjalankan agama. Mencari keridhaan Allah dengan banyak cara. Dengan banyak cara itu bagaimana? Yaitu menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak banyak berbicara. Bapak hanya menyampaikan itu saja. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi renungan bagi kita semua. Bagi kalian dan juga bagi Bapak sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.